Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafana iyyakum ulmahu wa nas'alullah barakati ulumihi bayan sababu hubbil madhi wa bughdil dzambi. Penjelasan mengenai sebab kenapa orang suka terhadap pujian dan benci terhadap celaan atau label buruk. Hampir setiap manusia itu pasti suka kalau dipuji oleh orang, pasti. Sebaliknya juga benci kalau dicela. Nah, bagaimana dengan kritik? Nah, sering kita itu menyamakan antara celaan dan kritik, atau berlindung dari dengan kata kritik untuk mencela, tapi pada hakikatnya mencela. Nah, maka hampir semua kalau dikritik, karena kandungannya kritik itu rata-rata itu mencela, ya maka selalu kita itu defensif, membela, berargumen agar kesalahannya itu tidak terlihat salah betul. Nah, bagaimana kemudian ajaran agama kita yang diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama kita ketika menghadapi apa itu pujian? Nah, ini terkait erat dengan pembahasan sebelumnya yang membahas tentang bagaimana kita sering berburu kemuliaan, mencari status sosial, mencari prestis. Nah, ini nyambung. Kalau kemudian kita dapat kedudukan tertentu lalu dipuji, kan senang kan? Senang, meskipun kadang pujiannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini hati-hati. Kalau ulama sering berpesan, hati-hati dengan pujian itu, karena pujian itu nanti akan membunuh dalam arti majazi, ya, bukan hakiki. Bisa membunuh karakter, bisa nanti malah kemudian kita timbul atau tumbuh kesombongannya. Sementara kalau kita sombong, kata Rasul, la yadkhulul jannah ma fi qalbihi dzarratun minal kibar. Tidak akan bisa orang itu menjangkau surga selama di dalam hatinya ada meskipun setitik dari nilai kesombongan. Jadi ada relevansinya juga ketika ulama bilang begitu. Hati-hati kalau dengan pujian orang, karena orang itu ketika memuji nanti akan membunuhmu. Nah, sekarang kemudian bagaimana narasinya? Kita coba kaji sedikit tentang kenapa orang itu suka pujian dan membenci celaan. La ya'rifu tariqal ilaj lidzalika ma lam ya'rif sababahu, li'anna ma la ya'rifu sababahu la yumkinu mu'alajatahu idil ilaji ibaratun an halli asbabil marad. Jadi ini sudah diawali di kitab ini bahwasanya suka pujian itu bagian dari penyakit. Suka pujian, meminta pujian, mengharap pujian bagian dari penyakit. Maka kita cari, harus ngerti apa sebab orang suka pujian. Sehingga kalau kita tahu penyakit ini sebabnya adalah ini misalkan, maka kita tahu cara mengobatinya. Karena untuk mengobati itu harus tahu, harus melakukan lawan dari penyakitnya. Lihubbil madhi wa iltidadzil qalbi bi asbab. Suka pujian, orang yang sering berburu pujian atau kemudian karena dipuji lalu merasakan nikmatnya perasaan kita, itu ada beberapa sebab. Al-awalu
wa huwal aqwa. Yang pertama, penyebab yang paling pertama dan ini dianggap paling kuat adalah syu'urun nafsi bil kamal. Merasa baik, merasa sempurna. Merasa baik, merasa sempurna. Nah, ya, jadi kalau kita betul-betul baik, karena kita itu kan jarang yang betul-betul orang baik itu kan jarang. Manusia yang betul-betul baik itu hampir tidak ada. Itu terlihat baik karena apa? Karena aibnya ditutup, kan gitu ya. Coba kalau dibuka aibnya dikit aja, wah langsung jelek. Apalagi kemudian getok tular diceritakan orang, ini cerita, maka hampir tidak ada orang baik. Maka kemudian itu juga diwanti-wanti ya sama Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini ulama sufi yang sering saya kutip berulang-ulang. Al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ta'ala ayyusni alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Seorang mukmin ketika dipuji itu seharusnya dia malu pada Allah. Seorang mukmin, orang yang beriman ketika dipuji tentang kebaikan-kebaikannya harusnya malu pada Allah. Kenapa? Nah, karena ketika dipuji itu pada hakikatnya Allah tidak menampakkan keburukan atau aib-aibnya yang sampai kemudian dirinya itu tidak mengetahui aibnya itu apa. Di seorang mukmin ketika dipuji harus malu pada Allah, karena kebaikan itu hanya ada pada Allah. Kita kan sering kalau ada seorang penceramah atau ustadz yang kalau habis ceramah, ambillah jika itu baik dari Allah, lalu kalau itu buruk itu adalah dari saya pribadi sebagai manusia, kan begitu. Itu kan sebenarnya kan bentuk tawadhu. Karena sering apa yang disampaikan itu adalah memang ajaran-ajaran Allah yang dia bukan lahir dari pikiran manusia pada umumnya. Maka manusia itu tidak memiliki kebaikan. Nah, kenapa sekarang itu terlihat baik? Kenapa tadi? Asumsi adalah Allah sedang menutupi aib atau kekurangan kita. Maka kita kalau dipuji itu harusnya malu. Maka ada doa-doa tertentu itu. Ada doa tertentu ketika orang itu dipuji. Tapi ini doa doa ulama sufi. Tidak ada dalam bukan doanya Nabi, tapi doa ulama sufi karena malu. Jadi kira-kira terjemah doa itu begini: ya Allah, jika Engkau menunjukkan kebaikan saya di hadapan orang, maka aku bersembunyi dari kebaikan itu, karena Engkaulah yang memberikan kebaikan itu. Jadi doa yang agak panjang itu. Jadi kira-kira pesan utamanya adalah hati-hati terhadap pujian. Bahkan ketika di masa sahabat itu, ketika ada orang memuji, itu dilempar debu mukanya, dilempari debu. Cuman kalau kita ada orang memuji dilempari, ya malah bikin perkara. Tapi zaman dulu, pada zaman Rasul itu ketika ada orang memuji, itu dilempari debu, kabur debu atau pasir. Jadi dalam riwayat hadis itu disebutkan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhtiya min wujuhil maddahin aturab. Rasul memerintahkan kepada kita untuk melempar debu, melempar pasir kepada para pemuji di wajahnya. Jadi apalagi kalau pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita punya apa, yang dipuji apa.
itu namanya menjilat kan itu ya, menjilat. Jadi idza ra'aitumul maddahin fa'ahtau fi wujuhim turab. Jika kalian melihat banyak orang para penjilat, para pemuji, maka taburkanlah di wajah mereka itu debu. Jadi ada sebuah cerita sebenarnya. Di masa Nabi itu ada namanya Mihjan dan ada namanya Syu'bah. Jadi Mihjan itu pengen sekali ngelihat ada orang karena dia sholatnya itu khusyuk. Kalau berdiri panjang, jadi berdirinya panjang, kalau sujud berlama-lama. Namanya Syu'bah. Lalu Rasul datang. Itu siapa? Rasul datang. Itu siapa? Itu namanya Syu'bah. Wah, kalau sholatnya keren, begini-begini. Kalau sujud panjang, kalau berdiri lama, khusyuk banget kelihatannya. Tapi ternyata Rasul mendengar pujian itu nggak suka, nggak berkenan Rasul. Orang memuji yang terlihat itu melakukan kebaikan, Rasul nggak suka terhadap orang yang memuji. Dengan cerita-cerita itu apa kata Rasul? Amsik, tahan. Jangan kamu terlalu banyak omongan tentang membincang kelebihan itu. Kira-kira begitu ya. Latus mi'hu fatuhlikuhu. Jangan sampai kamu memperdengarkan atau omongan kamu itu sampai ke dia. Maka kamu akan atau omonganmu itu akan membuat rusak dia. Jadi pujiannya itu kira-kira tidak boleh diekspresikan. Kira-kira kemudian bahkan orang yang melakukan ibadah berlama-lama itu dikomentari oleh Rasul. Inna khaira dinikum aisaruhu. Inna khaira dinakum inna khaira dinikum aisaruhu. 3 kali. Sebaik-baiknya kamu menjalankan agamamu adalah yang kamu mampu melakukan, tidak perlu dilebih-lebihkan, tidak perlu ditazyin, diindah-indahkan. Pokoknya lakukan ajaran agamamu secara sedang-sedang saja, kira gitu ya. Sedang-sedang saja. Enggak, kalau berdiri enggak usah panjang banget, kalau sujud enggak usah lama banget, kecuali kalau lagi sendiri. Lagi sendiri lalu tidak dilihat banyak orang. Kalau dilihat banyak orang, khawatir itu menjadi syariat baru. Atau nanti tadi ada pujian lalu merusak ibadah dia, atau kemudian dia yang dipuji menjadi GR. Jadi luar biasa. Ada namanya saya lupa apakah Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas ya. Itu nggak pernah sholat duha. Di masjid nggak pernah sholat duha. Karena beliau adalah seorang sahabat. Lalu ditanya, kenapa kamu nggak pernah sholat duha? Jawabnya apa? Aku khawatir ketika sholat duha itu nanti dianggap oleh murid-muridku sebagai sebuah kewajiban. Jadi sampai begitu, nggak pernah sholat duha terlihat sama orang. Karena dia seorang sahabat yang dianggap soleh, lalu berpikir, aku khawatir kalau aku sholat duha terus dianggap wajib sholat duha itu. Itu orang-orang alim yang tahu posisinya ketika beragama, hati-hati. Nah, sama juga ada yang sahabat yang orang ketika pergi ke masjid itu pakainya bagus, pokoknya mentereng lah, pakai baju yang terbaik. Tapi ketika sampai di masjid itu dibuka, baju bagusnya itu dibuka, digantung. Dia cukup pakai baju yang sederhana ala kadarnya. Ya anggap kalau sholat pakai kaos atau apalah gitu, yang kaos atau terus pakai celana yang juga nggak bagus-bagus amat. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, ya Abdullah, artinya Ibnu Mas'ud, kenapa baju kamu digantungkan?
Kamu udah dari rumah pakai baju bagus-bagus malah digantungkan. Jawabnya apa? Aku khawatir muridku nanti kalau ke masjid karena saya pakai baju bagus nanti harus pakai baju bagus. Misalnya begitu. Jadi khawatir terhadap murid-muridnya, khawatir terhadap umatnya kalau nanti menganggap kalau sholat itu harus pakai baju yang baru, harus pakai baju yang mahal, harus pakai baju yang bagus. Nanti yang miskin nggak pada mau sholat karena terlanjur ada doktrin kalau sholat pakai baju bagus. Nah, karena syariat inilah para sahabat inilah kemudian kita masih merasa nyaman kalau sholat nggak pakai baju yang mahal-mahal, yang bagus banget. Nah, yang penting sopan. Ini nih keren sekali, jadi para sahabat ini tahu posisi beliau karena beliau adalah orang yang diikuti oleh para muridnya atau para sahabat karena diprediksikan dia adalah menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang berhati-hati. Jangan sampai menganggap wajib. Sama dengan kesunatan yang lain. Ketika orang yang misalkan menyalahkan orang yang membaca kunut subuh misalkan, menyalahkan membaca kunut subuh. Itu kan menarik itu. Kira-kira ketika itu dianggap sunat oleh Rasul melaksanakannya setiap hari atau kadang-kadang? Kalau sunat kadang-kadang. Mesti kadang-kadang. Makanya itu menjadi sunat. Makanya ketika tarawih Rasul nggak mau sholat itu full 30 hari di masjid karena khawatir wajib, sholat tarawih dianggap wajib. Rasul ketika memerintahkan puasa Senin Kemis, apakah Rasul puasa terus setiap Senin Kemis? Enggak. Karena kalau puasa terus setiap Senin Kemis, jangan-jangan Senin Kemis itu dianggap wajib padahal itu sunnah. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para sahabat dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Sesuatu yang sunat itu mesti Rasulullah tidak melakukan setiap hari. Itu kenapa dulu begitu? Karena memang zaman saat itu orang kan pengen mengikuti Rasulullah. Bahkan cara kencingnya, cara beliau pipis itu begitu juga. Misalkan begini, ada Rasul itu kadang ketika melakukan sebuah perjalanan, lalu di sebuah tempat beliau pipis. Nah, sahabat itu juga begitu, menirukan. Jadi ini juga Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, pokoknya karena pengen mengikuti Rasulullah, jadi ketika dalam sebuah perjalanan itu mesti belok di situ dan mengikuti gaya Rasul meskipun tidak ingin pipis. Kan gitu. Karena saat itu memang konstruk keilmuannya belum kuat. Pokoknya mengikuti apa yang dilakukan Rasul, kan gitu ya. Mengikuti apa yang dilakukan Rasul, apapun itu ditiru karena ingin ittiba Rasul. Nah, tapi sekarang bangunan keilmuan keislaman itu udah kokoh. Ada namanya fikih, ada namanya usul fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu yang lain. Nah, maka kita kan udah tahu bagaimanapun kunut di dalam sholat subuh adalah sunnah, sudah ada. Jadi kita tidak akan menganggap wajib. Kan begitu ya. Pakai baju yang baik ketika sholat itu secara hukum adalah afdol, tapi tidak wajib karena udah tahu hukumnya. Sekarang ya kemudian kita boleh misalkan yang rajin Senin Kemis ya Senin Kemis setiap hari, enggak selapun enggak ditinggalkan satupun juga enggak masalah. Dirinya mewajibkan, tapi secara hukum dia tetap sunnah. Nah,
Jadi dulu karena konstruk hukumnya belum ada, Rasulullah begitu cara mengajarkan ke sahabat dan muridnya. Kalau itu sunnah, Rasul tidak selalu tiap waktu lakukan. Tapi kalau itu wajib, Rasul lakukan itu tiap waktu. Nah, jadi sampai yang kayak tadi. Sekali lagi, kita kalau mau tanda kutip berlebihan dalam menjalankan agama ketika sendiri saja, ketika di rumah sholat sunat, berdiri lama, sujud panjang, sujud berpanjang-panjang, silahkan di situ. Nah, tapi kalau di tempat umum seperti di masjid misalkan, khawatir itu akan tadi kalau bahasa Kanjeng Nabi, khawatir nanti ada yang muji, nanti setelah muji yang dipuji dengar lalu GR sombong malah menjadi tidak baik, kan begitu. Di samping kalau dia yang melakukan adalah orang yang pinter, misalkan ustadz, misalkan yang paling rajin, kelihatan soleh, sering ke masjid, khawatir dianggap kewajiban. Ini seperti misalkan orang sujud agak lama atau bahkan berlama-lama di akhir sholat, itu tidak ada dipraktekkan. Hanya karena ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya waktu yang paling mustajabah untuk doa adalah ketika kita bersujud, terutama di sholat rakaat terakhir. Hanya ada hadis itu. Lalu kemudian orang berlama-lama bersujud. Tapi praktik Rasul tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasul berlama-lama sujud di akhir sholat. Nah, maka pilihannya kemudian kita kalau mau berlama-lama sujud di sholat, sujud terakhir ketika sendiri. Tapi ketika jamaah itu jangan berlama-lama. Ini apa namanya? Ini yang kemudian kata Rasul, inna khairadinikum aisyarhu. Sebaik-baik kalian dalam menjalankan agama adalah yang kalian mampu dan paling mudah dan normal, kira-kira ya, normal, nggak usah berlebih-lebihan. Nah sekali lagi nih, kita manusia diberikan hawa nafsu, kita diberikan nafsu ya. Lalu kemudian ketika kita merasa baik ya, bukan baik, merasa baik. Lalu kemudian ketika dipuji kita bahagia. Nah sekali lagi hati-hati ketika ada orang muji. Kalau nafsu dan jiwa kita terpengaruh ikut dalam pujian itu, maka khawatirnya nanti ujungnya kita tumbuh ujub, dari ujub lalu kemudian takabur. Nah, lalu kemudian yang kedua, sebab yang kedua disebutkan annal madha yadullu ala anna qalbal madih mamlukun lil maduh atau al-mudawi. Orang pujian itu menunjukkan bahwasanya hatinya yang muji itu dikuasai oleh yang dipuji. Atau kita ingin apa namanya itu dipuji balik. Misalkan saya orang kaya, orang muji saya, itu menunjukkan hati yang muji itu sudah kita kuasai, kan gitu ya, bahasanya begitu. Nah, maka sebenarnya ini adalah musakharun tahta masyiatihi, dia tunduk di bawah keinginan saya. Nah, jadi orang yang muji itu sendiri pada hakikatnya juga adalah sakit, karena dia dia berada di bawah apa namanya, kekuasaan orang. Wa milkul qulubi mahbubun, dan menguasai hati itu disukai. Wa syu'ur bi husulihi ladzidun, dan merasa menguasai itu asik. Ini kan sudah sifat negatif ya. Yang muji saja negatif, yang dipuji lalu merasa tinggi, merasa ini itu, merasa menikmati dipuji, ya, ini sudah penyakit.
Ini ya penyakit, dulu penyakit. Lalu yang ketiga, an-nathana al-musni wa madhul madhi sababun listiyati qalbi kulli mayasmu'uhu. Jadi sesungguhnya pujian orang yang muji itu adalah menjadi sebab apa? Listiyati qalbin. Itu listiyat itu perburuan hati, memburu hati. Jadi penaklukan hati. Kullu mayasma'uhu la siyama in kana mimman ya'taddu bi thanihi fi mal'in fayakunul madhu aladz. Jadi penaklukkan hati, pujian itu adalah upaya menaklukkan hati. Siapa kuat, siapa yang lemah. Bisa jadi yang muji lebih kuat, yang kemudian dia menaklukkan hati yang memuji, atau yang memuji sedang menaklukkan yang dipuji. Maka al-madhu fayakunul madhu aladz. Maka kemudian pujian itu menjadi terasa sangat nikmat gitu. Wadzam asyaddu ala nafsi, dan juga menjadi membenci ketika ada celaan. Nah, jadi tiga hal ini merasa sempurna, merasa orang yang muji itu pada hakikatnya dikuasai hatinya, atau yang dipuji itu dia sedang mau dikuasai. Nah, ini yang kemudian kita harus hati-hati. Kenapa ketika pujian itu bisa merusak jiwanya? Bagi orang yang beriman harus sadar betul. Ini adalah sebuah, kalau misalkan gini, ini orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman ketika dipuji harus merasa inilah warning dari Allah. Ketika dipuji suatu saat kita itu akan jatuh ketika aib itu dibuka. Maka berlindunglah dari dampak negatif dari pujian itu, orang beriman. Nah, itu yang penting bagi kita. Ketika dipuji, hati-hati. Sementara orang yang biasa saja, yang menganggap itu lumrah, ketika dipuji malah bisa bangga, kan gitu. Malah ia menjadi ketagihan pujian dan seterusnya, dan itu berbahaya. Fa'amal illatul ula wahya istisharul kamal. Jadi penyebab yang paling kuat tadi adalah merasa sempurna. Fatandafi'u bi ayya'lamal mamduh annahu ghairu shadiq. Kalau dia sudah tahu dirinya merasa sempurna, lalu ketika muji itu salah muji, maka dia akan menolak ketika pujian itu tidak jujur, memuji melampaui kondisi yang senyatanya, atau ketika memuji berbeda dengan kenyataannya. Nah, maka di sini adalah fatazulul ladzah allati sababa istis'arul kamal. Maka kalau ada orang muji salah pujian itu kenikmatan, keasikan itu menjadi hilang. Yang adalah watabqa ladzatul istilah ala qalbihi wa ala lisani. Yang ada adalah tersisa kenikmatan menaklukkan hati dan lisan orang pemuji. Ini udah tanda-tanda buruk. Wa ma ba'da fa in kana ya'lamu annal madih laisa ya'taqiduhu ma yaqulu wa ya'lam batalatil ladzah. Jadi kalau kemudian yang memuji itu memberikan informasi, memuji, dan itu adalah berbeda dengan sifat aslinya yang nyatanya batalatil ladzah, maka batalah ladzat itu, kenikmatan itu. Wa huwa istilauhu ala qalbihi fa batalatil ladzatu kulluha. Maka kemudian bagi orang-orang yang tahu kalau ini adalah menjilat,
dan dia orang beriman, maka ketika celaan atau pujian itu tidak sesuai dengan kenyataannya, maka pada hakikatnya menghilangkan kenikmatan dari pujian itu. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, kalau kita lihat penjelasan dan juga yang dipraktekkan pada kehidupan masa Rasul, orang yang memuji itu adalah orang yang membawa bisa. Maka hati-hati kalau kita melihat ada penjilat. Tentunya penjilat itu yang paling ekstrim. Ada yang muji itu biasa, sekedarnya ya, muji sekedarnya. Ya memang kita nggak boleh pelit juga memuji sekedarnya, tapi juga jangan berlebihan. Karena jangan sampai ketika kita memuji berlebihan, yang dipuji lalu kemudian kepalanya melayang tambah gede, itu kan nggak bolehnya kan di situ. Kita memuji berlebihan tuh karena nanti khawatirnya yang dipuji malah kemudian kepalanya melayang atau tambah besar dan berbahaya. Ujungnya adalah ujub, setelah ujub takabur. Nah takabur menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mengakses surga, sebagaimana kata Rasul tadi. Atau nyimpang ke yang lainnya, riya, lebih parah lagi. Kamu nih kalau sedekah banyak enggak perhitungan. Akhirnya dia riya sedekah. Kan gitu. Itu malah kemudian menjadi hilang pahalanya. Khawatirnya kan begitu. Nah, karena kita sesama mukmin, biar juga yang dipuji itu tidak hilang pahalanya, tidak makin bahaya sifat-sifat negatifnya, maka pujilah sekedarnya. Kan gitu. Maka disebut di sini ketika Rasul memerintahkan untuk melempar pasir ke mukanya, itu maddahin istilahnya. Maddahin. Kalau madih itu adalah orang memuji biasa. Kalau maddahin itu yang memuji, tukang puji yang berlebih-lebihan. Jadi di sini yang kalau dari sisi letterleknya, maddahin itu idza ra'aitumul maddahin, jika kalian melihat para pemuji, para penjilat ini, fahtau fi wujuhim turab, maka lemparkanlah debu atau pasir di dalam wajah, kepada wajah mereka. Jadi ini penjilat, karena bahaya, penjilat itu bahaya. Dan orang yang menjilat itu juga potensi menjadi pengkhianat. Kan gitu. Orang yang suka menjilat potensi menjadi pengkhianat. Jadi dalam konteks misalkan politik itu dekat sekali. Politik itu dua orang yang bersahabat, yang satu kuat, yang satu lemah. Yang lemah posisi itu bisa menjilat. Tapi itulah kemudian potensinya, potensi berkhianat. Dan ternyata sejarah pengkhianatan politik itu selalu dari orang-orang terdekat, saking dekatnya. Ada istilahnya namanya Brutus. Brutus itu teman di cerita-cerita yang populer ya di perpolitikan zaman dulu, zaman kekaisaran. Brutus itu yang ditolong oleh namanya kaisar Julius Kaisar, tapi dia yang nanti membunuh, menusuk dari belakang. Padahal dia teman yang ditolong. Ya. Jadi tadi potensi pengkhianat itu sering muncul dari teman dekat. Nah, teman dekat kita menjadi dekat yang bukan karena lillah, tapi karena menjilat tadi, pujian yang berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Jadi sekali lagi ini pujian ya. Hati-hati itu aja. Kalau muji yang sekedarnya, jangan sampai berlebih-lebihan. Karena itu bisa berbahaya bagi kita dan juga berbahaya bagi yang dipuji atau dipuja. Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Kita akhiri. Astagfirullah, alhamdulillah, ya Allah, Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin.
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجه الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم يا الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الحكمة وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علوم نافعة اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل